Jadi tadi udah satu lowering expectation, terus Yes. kita handle mindset kita jadi growth Yep. mindset. Nah, kira-kira apa lagi? How to handle insecurity itu apalagi Mbak tipsnya nih? Oke, yang jelas kalau kita memang insecure, kita setelah kita accept, kita harus explore dong apa yang memang belum kita lakukan. Jadi jangan mau kita cuma ada di titik itu terus nih Fatur. Ya udah nerima tapi tanpa usaha. Cari tahu apa yang membuat kita insecure, lalu kemudian eksperimen ini adalah dalam rangka kita belajar new skills yang membuat kita New lebih skill. secure. Ya, contoh misalnya Fatur ketika insecure waktu skripsi, kemudian kalau kamu nggak ngerjain kan insecure kamu nggak hilang kan? Jadi kamu Iya, harus benar tetap banget. melakukan sesuatu yang berkaitan sama skripsi kamu. Mau nggak mau, suka nggak suka, buka laptop, ngerjain, dan akhirnya selesai juga gitu. Iya, iya, iya. Gitu, itu Benar-benar. sih Fatur. Jadi memang tahapan berikutnya adalah setelah kita menerima, kita harus Eksperimen, melakukan, harus explore lagi, exploring lagi, eksperimen. Nanti mungkin akan ada trial error yang bikin kita kayak, gagal, berhasil. Tapi nggak apa-apa, itu adalah seni kita sampai kita merasa beneran secure sama diri kita hari ini. Oke. Nah, Mbak, setuju nggak sih Mbak kalau ada pernyataan bahwasannya sebenarnya hidup kita ini sedang nggak berlomba-lomba gitu? Bener nggak Mbak? Ya, Bener ya? setuju banget. Karena kalau kita ngerasa hidup kita berlomba itu kayak life is not, yang sering banget aku dengar, life is not marathon, life is not sprint ya, dia maraton gitu. Kalau yang cepet-cepetan tuh pasti sprint ya. Sprint. Ya, nah, Ya, life is not sprint but marathon gitu. Jadi kalau kita buat ngerasa maraton. hidup kita sprint, maka kita tuh kayak ngerasa capek. Tapi kalau orang maraton, Fatur, dia itu kayak mau duluan atau enggak kan yang penting itu daya tahan kita, Yang gimana penting kita sampai ya punya. nanti ya. Yes, yang penting sampai. Itu adalah hidup sebenarnya. Karena gini nih, ada Oh, orang yang lulus lebih cepat, belum tentu dia bahagia. Ada orang benar. yang kerja lebih cepat, belum tentu dia bermakna atas hidupnya. Ada orang yang Iya. nikah cepat, akhirnya juga nggak bahagia juga. Ada orang yang nikahnya terlambat, tapi dia memaknai pernikahannya. Jadi sebenarnya adalah ketika kita bicara tentang fase kehidupan, aku percaya banget bahwa pilihan Allah itu yang terbaik gitu. Kadang kita ngerasa, kok dia lebih cepat ya gitu. Mungkin kita ngerasa insecure. Tapi coba kita lihat lagi, ada apa di balik semua itu? Pasti ada hikmahnya. Jadi kembali lagi di sini menurut aku ya mumpung bulan puasa gitu ya, spiritual power ini sepenting ini Fatur, ketika kita merasa semua itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah, maka kita tuh kayak enak banget hidupnya gitu. Kita nggak ngerasa berlomba-lomba, kita nggak perlu ngerasa kalah, karena kompetisi yang paling sedih itu adalah kompetisi sama diri sendiri, tapi kita compare sama orang lain. Kompetisi sama diri sendiri tapi kita compare sama orang lain. Yes, aku pernah bikin YouTube channel aku di Analisa Channel, teman-teman coba deh yang sehat nggak sih kompetisi sama diri sendiri, terus sama episode yang berdamai sama diri sendiri, itu adalah 2 episode yang paling favorit gitu ya, banyak banget viewersnya dan banyak banget yang komentar di situ. Ternyata banyak orang yang salah berkompetisi. Jadi gini, kita kompetisinya sama diri kita, ya nggak ada yang nuntut, tapi kita ngebandingin sama orang lain, jadi kayak lelah banget kan hidupnya gitu. Iya. Tapi mungkin salah satu faktornya adalah adanya faktor-faktor eksternal di mana orang ngebandingin dirinya sama orang lain gitu. Bahkan Betul mungkin banget. seringkali yang ngebandingin itu adalah orang-orang terdekatnya, keluarganya, ayahnya, ibunya. Tuh lihat tuh anak si A udah lulus, tuh lihat tuh anak si B udah lulus. Nah, gimana handle itu? Ada lingkungan di sekitar kita, faktor-faktor eksternal yang akhirnya yang bikin awalnya kita udah kerasa secure malah jadi insecure gara-gara itu. Gimana, Mbak? Yes. Iya, itu memang tantangan kita gitu ya. Karena kita nggak bisa mengontrol sikap orang lain dalam hidup kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita menghadapi sikap orang lain. Jadi, dan kebahagiaan kita tuh sebenarnya tidak tergantung dari sikap mereka gitu. Ada filosofi teras, itu buku yang aku juga suka. Filosofi teras. Ya, itu juga cerita tentang gimana kita memaknai setiap hidup kita dengan tahapan yang memang benar-benar ya secara mindful gitu, secara hadir, secara utuh gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu pusing juga ngedengerin omongan orang. Buku yang recommended juga ada namanya bukunya Mark Manson, kalau pernah dengar Mark Manson yang seni tentang sikap bodoh amat. Seni berbodoh amat ya. Ya benar, itu jadi bukan kita apatis ya Fatur, tapi kita tuh penting banget untuk bisa memprioritaskan input mana yang perlu kita cerna dan input mana yang kita perlu take it personally gitu. Nah, aku juga pernah bahas itu di YouTube channelku, kayak circle hidup kita tuh makin lama tuh makin menyempit. Circle 1 adalah circle orang yang benar-benar kita resapi omongannya. Nah, kadang-kadang
orang tua tuh kita harapkan di circle ini, tapi ada juga orang tua yang menjatuhkan. Nah, kalau hal itu terjadi, maka ya kita harus mau nggak mau memaafkan mereka karena pasti orang tua tuh maksudnya baik, walaupun caranya Mm-mm. salah, gitu. Tapi Ya, kalau ini adalah benar. teman-teman kita yang sebenarnya kita bisa masukin dia di circle 2, tapi kita mengharapkan dia di circle 1. Contoh nih, ketika Fatur Fatur kuliah, Fatur sempat, aku Oh, pernah di oke. posisi itu. Kayak Fatur Mm. punya sahabat nih, punya geng gitu kan. Terus akhirnya ada yang udah lulus, ada yang udah nikah, ada yang kerja. Ah, ah, Makin lama kan fase kehidupannya berubah nih gitu kan. Fase benar. kehidupan kita berubah. Nah, Fatur mengharapkan mereka ini masih ada di circle 1. Padahal mereka ini sudah mengeluarkan diri mereka di circle 1. Mereka udah punya kehidupan Oke. lain. Jadi ketika dia ngomong, itu seolah Fatur jadiin satu bahan yang ngebikin kita semacam fragile. Jadi kayak senggol bacok gitu lah ibaratnya. Jadi kayak, kalau ngomong gini sih, padahal sebenarnya dia nggak maksud gitu. Cuma ada fase Benar, kehidupan benar. kita yang sudah berubah. Makanya penting banget yang harus kita buat adalah kita lihat lagi siapa circle 1 kita. Kalau memang itu keluarga, saran aku sih maafin ya, maafin karena memang gimana pun orang tua tuh pasti maksudnya baik gitu. Nggak ada orang tua yang jahat gitu maksudnya. Tapi kalau dia sahabat atau temen ya masih bisa kita keluarin di circle 2. Tapi bukan berarti kita ngomong, lu aku masukin kamu di circle 2 ya. Itu masih cari Iya, iya. ribut gitu ya, namanya cari ribut gitu. Tapi lebih kayak ya udah kita kayak no expectation dia akan Iya. ngomong yang kayak apa-apa, tapi kita juga nggak perlu terlalu deket sama dia supaya kita nggak makan hati juga gitu, Fatur. Oke, benar. Apalagi Mhm. kalau misalnya komentarnya dari orang yang nggak tahu siapa kita, nggak kenal kita, cuma lihat di sosial media, nggak usah di-take it Waduh, personal ya. ya sangat. Pokoknya aku percaya banget kalau kita main sosial media itu harus siap punya followers, punya fans, dan harus siap punya orang yang nggak suka sama kita, harus siap sama orang yang kontra sama kita. Kalau memang kita lagi sehat mental, lagi dalam Hmm. kondisi. Jadi sehat mental itu adalah kontinum yang kayak garis lurus, kita lagi positif nih, kita lagi Ya, oke nih, lagi waras nih. Ya oke lah dibaca, terus nggak usah dimasukin dibaca. hati gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak oke dalam kontinum yang sebelah kiri, kita lagi banyak masalah, dihapus aja, kalau perlu di blok juga nggak apa-apa, itu hak kita Oh. juga. Kalau memang Oke, nggak oke. kuat loh ya, karena kan Iya, iya, iya. it's okay to be not okay kan. Nggak semua Benar, orang benar. bisa tahu kalau Fatur ini eh, selalu kuat, selalu positif. Kan kita ada sisi-sisi yang kita emang Benar, sebenarnya lagi benar. nggak oke. Itu Fatur. Saya tuh akhir-akhir ini tuh punya prinsip ini, Mbak, apa namanya? Membalas air tuba dengan air susu. Jadi pas Wah, saya lagi gimana tuh? ngerasa lagi positif, lagi cukup kuat gitu, saya kadang-kadang bacain komentar, kemudian saya balesin komentar yang emang negatif, tapi saya balas dengan positif. Misalnya, apaan sih pansos misalnya gitu ya. Terus nanti saya jawab aja, oh ya terima kasih, atau saya doain, oh ya semoga hidup kamu lancar, hidup kamu sukses. Saya lagi membiasakan itu, dan itu lumayan berdampak sih buat saya, dan karena saya ngerasa akhirnya bisa berhasil menghandle sesuatu yang dulu saya hindari banget gitu. Jangan sampailah baca yang kayak gini gitu. Ini pasti mempengaruhi banget kondisi-kondisi psikologis gitu. Nah sekarang pas lagi kondisi cukup strong untuk melihat itu, lagi bahagia gitu. Nah saya coba untuk melakukan itu, dan lumayan lah punya efek Wah, yang positif. keren. Jadi akhirnya ini ya, kita nggak punya kendali untuk mengendalikan sikap orang lain, tapi respon kita terhadap Iya, orang lain itu yang bisa membuat kita lebih positif lagi. Setuju, Fatur? Karena aku benar-benar. pernah di usia Fatur gitu ya. Jadi memang di tahapan itu tuh lagi krisis yang memang kita sedang mencari penerimaan, kita sedang mencari pengakuan, dan itu it's human gitu, itu manusia gitu. Nah justru ketika kita bisa melalui dengan baik, insya Allah Fatur akan jadi individu yang lebih matang dan dewasa lagi. Amin. Benar. Soalnya ya kayak misalnya kemarin saya kan lagi distribusi sembako, terus itu emang kecebur gitu kan. Saya bilang alhamdulillah nih kecebur gitu di story. Terus ada yang komen, loh kok kecebur bersih banget gitu. Terus saya ngerasa ya Allah, Kesel ya? kecebur, kesel kan, pasti kesel. Tapi kemudian akhirnya saya ngambil jeda untuk nggak komen itu, dan kemudian berpikir untuk membalasnya dengan alhamdulillah kalau kecebur masih tetap bersih gitu. Coba kalau kotor, nggak jadi dong bagi-bagi sembako. Nah, ada aspek-aspek seperti itu. Saya ngerasa kita selalu bisa ngambil positifnya dari komentar-komentar orang. Misalnya dibilang, wah kamu ini udah disogok pakai beasiswa. Saya alhamdulillah, amin, makasih doanya. Siapa tahu tahun depan, siapa tahu 2 tahun lagi saya dapat beasiswa beneran. Nah, kadang-kadang hal-hal kayak gitu mungkin bisa kita ubah jadi lebih positif gitu. Teman-teman semua yang hari ini sedang handle dengan itu. Dan karena emang sosial media parah banget,
paparan-paparan komentar-komentar netizen gitu. Bener banget. Bener ya, Mbak ya? Pokoknya gini aja, kalau memang fatur nawa, kita kan kayak inamal a'malu biniyat ya katanya Islam Benar. itu, kita tergantung niat kita nawaitunya apa. Kalau memang fatur niatnya baik, ya insya Allah Allah kasih kemudahan untuk beneran menebar kebaikan gitu. Orang-orang yang memberikan feedback negatif, bisa jadi dia sedang apa ya, berproses sama dirinya sendiri, yang memang Iya. mungkin kalau kita berempati, dia itu ada satu hal yang membuat dia insecure tadi, tapi dia kayak cannot explain gitu, kayak dia nggak tahu harus jelasinnya gimana, dan dia bahkan nggak bisa mengenali itu. Jadi jatuhnya adalah defense dia menyerang orang lain karena itu yang membuat dia puas. Nah, somehow orang-orang kayak gini kalau kita balesin itu justru membuat dia tuh semakin puas gitu. Jadi kalau memang Fatur dalam kondisi yang sedang dalam positif, benar-benar apa bisa nggak ngebalesin ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang ngebalesin positif, kalau misalnya positif yang benar-benar positif tulus itu bagus banget. Tapi kalau memang nggak kuat nggak usah dibalesin, itu kayak itu kayak nggak apa-apa gitu. Tapi kembali lagi ke Fatur loh. Kalau Fatur memang bisa balesin dan memang beneran kamu ikhlas ngebalesin dan kamu beneran tulus, nggak ada dendam sama sekali, wah itu bagus banget. Tapi kadang aku juga kayak kalau lagi positif aku bisa balesin. Cuma kalau aku lagi kayak kesel, aku kayak nahan diri buat nggak bales gitu. Ya udah aku nggak bales. Kalau nggak aku tulis, aku capture terus aku hapus, udah aku ngapa-ngapain main sama anakku. Itu sekedar untuk melampiaskan nulisnya dulu ya. Iya benar banget. Jadi itu sepenting itu Fatur. Pokoknya stay positif deh. Benar. Nah teman-teman semua, ini live kedua bakal kita lanjutin di akunnya Mbak Analisa. Tapi sebelum itu ada satu kisah yang saya ingat Mbak. Jadi ada satu kisah yang mungkin bisa menginspirasi kita. Kisah ini datang dari namanya Luqmanul Hakim, salah satu orang yang disebut di Al-Quran gitu, surat ke-30. Nah, Luqman ini ayah dari seorang anak mengajak anaknya ke pasar. Dia naik keledai. Pertama, mungkin ini teman-teman pernah dengar, ini masyhur banget ceritanya. Pertama, ayahnya duluan yang naik di keledai. Jadi anaknya jalan, ayahnya naik keledai. Luqman naik keledai. Kemudian masuk ke pasar, orang-orang pasar pada ribut gitu. Pada ngomentarin, ini gimana sih ayahnya? Masa dia yang naik, anaknya yang jalan? Nggak kasihan banget sama anaknya. Akhirnya ayahnya turun, anaknya yang naik gitu. Jalan lagi, ayahnya jalan kaki, anaknya naik keledai. Ketemu lagi sama orang, dikomentarin lagi. Gimana sih ini? Masa anaknya yang naik, bapaknya di bawah, kurang ajar banget ya anaknya. Durhaka sama orang tua gitu. Akhirnya dua-duanya turun. Akhirnya dua-duanya naik gitu. Dua-duanya naik keledai, jalan lagi. Dikomentarin lagi sama orang, Mbak. Jadi, wah ini ngapain nih dua-dua naik keledai? Nggak kasihan banget sama keledainya. Udah tahu keledai kecil, dinaikin berdua. Mas kasihan lah keledainya ngangkat beban yang berat gitu. Akhirnya dua-duanya turun, nggak naik keledai, jalan bareng sama keledainya. Keledainya dituntun, dikomentarin lagi sama orang yang ada di pasar itu. Ya Allah. Ini gimana sih? Masa ada keledai nggak dinaikin? Bodoh-bodoh banget nih orang gitu. Nah, salah satu insight dari kisah ini adalah kita mau ngapain aja, tetap ada aja orang yang bakal komentar. Maka dari itu teman-teman semua nih, tugas kita hanyalah meluruskan niat, bukan ngurusin komentar masyarakat. Kita udah lurusin niat, terus biarin sebaik-baik penilai yang menilai. Kalau ngurusin penilaian orang lain, nggak akan ada habisnya. Itu kira-kira Mbak ya? Bener banget Fatur. Pokoknya aku semakin berdoa dan berharap gitu ya, optimis kalau Indonesia bisa maju kalau banyak pemuda-pemuda kayak kamu yang punya nawa itu, yang memang beneran pengen melakukan kebaikan gitu. Jadi dibandingkan dengan orang-orang yang bikin prank nggak jelas, yang nggak punya hati untuk bikin provokasi sana sini, berita hoax di mana-mana. Jadi semoga Fatur bisa tetap kuat, tetap bisa semangat, dan tetap bisa menebar kebaikan gitu ya. Amin. Oke, teman-teman semua, ini banyak banget yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, kita bakal sekalian Q&A di akunnya Mbak Analisa. Benar ya? Jadi di akunnya Mbak Analisa, teman-teman langsung bisa klik profilnya, kemudian di follow dan ikutin live setelah ini. Oke, sampai ketemu Fatur. Thank you Mbak Analisa. Thank you. Sharing-sharingnya di akun ini. Kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.